Semen Merah Putih, fondasi yang kuat masa depan negeri. Sesi ketiga akan diisi oleh Pak Tanbentan yang akan menyampaikan materi terkait operasi Pelabuhan Bayah, peluang dan tantangan. Sebelum Pak Tanmin memberikan materinya, kami ingatkan sekali lagi bahwa pada saat presentasi berlangsung, kami panitia akan mengirimkan link pertanyaan Google Form. Dan seperti tadi, silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk bertanya terkait dengan materi dari Pak Tanmin ini, mengisi Google Form tersebut, satu pertanyaan, satu Google Form, dan Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih dari satu, silakan mengisi kembali Google Form tersebut. Baik, tiba saatnya untuk Pak Tanmin menyampaikan materi. Silakan Pak Tanmin, Bapak mempunyai waktu 25 menit, mohon bisa menyampaikan materinya dalam waktu 25 menit ini. Silakan Pak Tanmin. Selamat sore Bapak-Bapak moderator, selamat sore para peserta webinar di mana saja Bapak dan Ibu berada. Pada sore hari ini kita berkumpul untuk mengikuti acara webinar ke-6 oleh ISBI dan Asosiasi Semen Indonesia. Perkenalkan, saya Tanmin Tan, sehari-hari pada saat ini menjabat sebagai Plant Head di PT Semindo Gemilang, unit produksi Bayah. Saya berasal dari Medan dan kebetulan terlibat dalam pengoperasian Tersus sejak tahun 2003. Saya akan membagikan pengalaman ataupun sedikit pengetahuan saya tentang pengoperasian Tersus kepada Bapak Ibu semua. Tetapi sebelum kita masuk ke pokok pembicaraan yaitu tentang kepelabuhanan, saya akan memberikan gambaran singkat tentang PT Semindo Gemilang.
PT Semindo Gemilang sekarang dengan holding KPN Corporation. PT Semindo Gemilang mempunyai pabrik yang terintegrasi yang terletak di Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Unit pabrik kami mempunyai kapasitas desain untuk produksi klinker sebanyak 2 line dengan kapasitas masing-masing 10.000 ton per hari. Dan berkat beberapa improvement pada tahun lalu, pabrik kami yang lain satu sudah bisa beroperasi sampai dengan kapasitas 12.000 ton per hari klinker. Sedangkan untuk produksi semen, desain kapasitas adalah 2 unit semen mill dengan kapasitas masing-masing 220 ton per jam. Klinker maupun semen dari PT Semindo Gemilang sudah diekspor ke berbagai negara, terutama Bangladesh, China, Filipina, Sri Lanka, kemudian juga Tahiti, Mauritius, Mozambik, dan juga Amerika Serikat. Sehingga produksi dari PT Semindo Gemilang selain sudah comply dengan SNI juga sudah comply dengan berbagai standar mutu lainnya. Di pabrik PT Semindo Gemilang terdapat 2 unit klinker silo dengan kapasitas masing-masing 120.000 ton. Kemudian juga silo semen masing-masing 25.000 per ton sebanyak 4 unit. Pabrik PT Semindo Gemilang juga dilengkapi dengan power plant dari pembakaran batu bara atau coal fired boiler dengan kapasitas pembangkitan tenaga sampai 60 MW. Dan seiring dengan pembangunan line kedua, kami juga membangun 2 unit waste heat recovery system yang masing-masing desainnya adalah 15 MW. Dan ini yang paling penting bahwa PT Semindo Gemilang Unit Baya mengoperasikan atau memiliki 1 unit pelabuhan sebagai jalur pintu utama untuk penerimaan bahan baku dan juga pendistribusian produk, baik ke luar negeri maupun antar pulau. Bapak Ibu, ini adalah lokasi PT Semindo Gemilang Unit Baya. Berbicara tentang kepelabuhanan, Bapak Ibu, kalau menurut hierarki peraturan yang ada, dasar hukum kepelabuhanan ataupun pelayaran merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, disertai dengan jumlah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015. Saya kira Bapak Ibu akan bisa lebih memahami tentang isi daripada dasar hukum ini apabila membaca sendiri secara utuh peraturan-peraturan yang ada. Sehingga saya pada kesempatan ini tidak menguraikan secara detail isi daripada undang-undang maupun peraturan-peraturan ini. Menurut tatanan kepelabuhanan yang ada di Indonesia, sebenarnya pelabuhan itu dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu pelabuhan umum yang kita kenal dan biasanya kita tahu itu dioperasikan atau dikelola oleh Pelindo. Namun ada juga pelabuhan umum yang tidak dikelola oleh Pelindo. Ini biasanya adalah pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil. Contoh pelabuhan-pelabuhan yang bersifat PPI ataupun naik turun penumpang yang dikelola langsung oleh perhubungan
Kementerian Perhubungan melalui KSOP ataupun melalui KUPP. Di luar dari pelabuhan umum, kita mengenal istilah terminal untuk kepentingan sendiri, yaitu terminal untuk menunjang kepentingan sesuatu kepentingan usaha atau kepentingan industri, yang keberadaan terminal tersebut ada dalam DLKR dan DLKP Pelindo. DLKR maksudnya adalah daerah lingkungan kerja. DLKP adalah daerah lingkungan kepentingan. Apabila terminal khusus tersebut berada di luar dari DLKR dan DLKP Pelindo, maka disebut terminal khusus. Dan sesuai dengan terminologi yang ada, maka Pelabuhan Baya termasuk kategori terminal khusus. Berbicara tentang peluang untuk pengelolaan sesuatu pelabuhan, kita melihat bahwa peluang itu tercipta. Karena pada dasarnya pelabuhan umum di Indonesia itu masih belum memadai untuk memberikan layanan atau untuk bisa memenuhi kebutuhan banyak pihak. Apalagi seperti kita ketahui Bapak Ibu, negara kita ini terdiri dari negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang. Tetapi letak pelabuhan-pelabuhan itu pada umumnya berjauhan. Bahkan ada juga beberapa provinsi yang sebenarnya juga tidak mempunyai pelabuhan. Dari kegiatan usaha atau tempat kegiatan usaha kita ke pelabuhan umum itu kadang-kadang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Kemudian juga kinerja dari pelabuhan umum yang ada sekarang ini rata-rata masih belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Sehingga kita melihat banyak pelabuhan umum yang masih mempunyai waktu tunggu kapal yang relatif lama. Kalau kita melihat di Google misalnya informasi tentang waktu tunggu kapal, pada saat ini seperti Pelabuhan Tanjung Priok, rata-rata waktu tunggu kapal masih antara 2,5 sampai 3 hari. Ini sebenarnya membuat biaya distribusi barang-barang kita itu menjadi semakin mahal, karena dengan waktu tunggu kapal yang tinggi, umumnya terjadi kapal harus membayar sebagai shipper atau sebagai pencharter kapal, kita harus membayar suatu kos keterlambatan yang diistilahkan dengan cost demurrage. Apabila waktu tunggu kapal di pelabuhan tidak menjadi satu hambatan di kita, hambatan yang lain umumnya adalah ketidakprofesionalan atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana bongkar muat yang sesuai untuk barang kita yang akan dibongkar muat. Sehingga terjadilah handling cost yang tinggi. Bisa pula handling cost yang tinggi itu terjadi karena hambatan-hambatan birokrasi di operasional pelabuhan umum. Karena biasanya di pelabuhan umum tersebut itu banyak melibatkan pihak-pihak tertentu, sehingga jalur birokrasi semakin panjang dan semakin lama. Opportunity ataupun peluang untuk mengelola suatu pelabuhan sendiri sebenarnya sudah dipermudah oleh pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tadi. Silakan Bapak Ibu mempelajari Undang-Undang Nomor 17 tersebut sehingga bisa lebih memahami daripada saya menjelaskannya. Di balik peluang tentu ada tantangan yang sangat besar,
apabila kita mempunyai keinginan atau rencana untuk mengelola satu pelabuhan sendiri. Satu hal yang tidak bisa dielakkan yaitu di mana keberadaan lokasi industri kita. Mungkin saja di sekeliling daerah lokasi kita tidak terdapat suatu daerah yang layak. Apakah dari segi pemanfaatan lahan, apakah dari segi kedalaman lautnya sendiri, apakah segi kekuatan ombak, angin, dan sebagainya, sehingga ini memerlukan suatu kajian teknis yang cukup rumit dan memerlukan kajian dari para ahli tentunya. Seandainya lokasi bisa kita dapatkan, tantangan berikut adalah masalah investasi. Membangun satu pelabuhan, investasinya tidak sedikit, dan apabila lokasi pelabuhan kita jauh dari pelabuhan-pelabuhan umum, kemungkinan segala fasilitas yang berkaitan dengan operasional pelabuhan itu harus diinvestasi oleh kita sendiri, karena tidak bisa mengharapkan kerjasama dengan pihak ketiga. Salah satu contoh, kebutuhan kapal tunda dan juga tenaga pandu. Kapal tunda juga memerlukan investasi yang cukup lumayan, dan kebutuhan kapal tunda itu disesuaikan dengan ukuran kapal. Apabila kita ingin menghandle kapal dengan ukuran di atas 110 meter panjangnya, mungkin kita sudah harus memerlukan 2 unit tugboat, 2 unit kapal tunda. Kalau kapal yang dihandle memiliki panjang lebih dari 190 atau 200 meter, kita sudah harus memerlukan 3 unit kapal tunda. Karena itu adalah persyaratan dalam bidang keselamatan pelayaran. Tentu tantangan dan peluang untuk mengelola suatu pelabuhan sendiri atau katakanlah tersus itu akan menjadi pertimbangan dari manajemen perusahaan Bapak Ibu. Sesuai dengan tema webinar kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, kami ingin memberikan beberapa tips atau pengalaman kami. Kami ingin men-share pengalaman kami dalam mengelola pelabuhan. Di sini pengertian pelabuhan bukanlah pelabuhan umum, tetapi adalah terminal khusus, sesuai dengan yang ada di PT Semindo Gemilang. Menurut pengalaman kami, dalam mengelola satu pelabuhan atau tersus yang efisien, kita itu punya 3 kunci. Yang pertama ialah harus memiliki perencanaan yang terpadu. Baik itu oleh sektor kerja di internal maupun eksternal. Yang internal misalnya bagian sales, bagian production planner, bagian logistik, warehouse, kemudian juga port operation team, transportir boleh dianggap bagian internal apabila memang di perusahaan punya divisi transportasi sendiri, atau juga ini bisa menjadi pihak eksternal. Kemudian pihak eksternal yang pasti adalah keagenan kapal dengan semua departemen yang terkait. Biasanya ini terdiri dari instansi dari pemerintah atau yang bernaung di bawah departemen terkait seperti imigrasi, bea cukai, karantina, dan juga sah bandar atau KSOP sendiri. Kemudian juga pihak eksternal biasanya draft surveyor, karena umumnya antara pihak penjual dengan pembeli barang selalu harus menunjuk third party surveyor. Dan di beberapa pelabuhan, walaupun statusnya adalah tersus,
Di situ juga ada keterlibatan dari PBM, perusahaan bongkar muat atau yang disebut dengan stevedoring. Apabila dari pihak sales atau marketing sudah melakukan atau sudah mengkonfirmasikan penjualan, maka semua informasi ini harus masuk kepada production planner. Production planner akan membuat rencana kapan produk tersebut harus disediakan. Kemudian itu nantinya akan menjadi bagian dari warehousing untuk melakukan atau mempersiapkan kemasan dan sebagainya. Seiring dengan hal tersebut secara paralel, pihak logistik biasanya sudah akan mencari kapal. Kalau kita berbicara kapal, nanti saya di slide berikutnya akan menjelaskan ke Bapak Ibu bahwa mencari kapal itu bukan sesuatu hal yang gampang atau sederhana. Tapi juga perlu pemahaman dan perlu melihat kebutuhan, baik kebutuhan di tempat kita sendiri, di tempat pemuatan, ataupun di pelabuhan tujuan. Kaitan warehousing dengan transporter, apabila misalnya kapal sudah datang, maka kemungkinan kargo harus ditransfer dari gudang, tempat penyimpangan, atau depo menuju pelabuhan. Kemudian juga port operational team ini harus banyak melakukan persiapan-persiapan, apakah penyediaan alat-alat penunjang, kemudian juga harus banyak berdiskusi dengan pihak kapal terkait dengan loading sequence, terkait dengan stowaway plan. Nanti Bapak Ibu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga draft survey, sebelum kapal diisi ataupun dibongkar, biasanya surveyor melakukan draft survey untuk mengetahui berat kapal kosong atau berat kapal berisi. Kemudian stevedoring, pihak bongkar muat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu melihat ya, bahwa perencanaan terpadu itu baru mencakup kapan kapal itu datang, kapan kapal harus sandar, sampai kapal itu ready untuk dimuat ataupun dibongkar. Sehingga kalau kita melihat, ini banyak sekali keterlibatan pihak-pihak yang mempersiapkan loading ataupun unloading dari suatu kapal. Karena ada beberapa pekerjaan, ini tidak bisa dilakukan secara paralel. Terutama ketika posisi kapal sudah ada di kolam lagu, menunggu disandarkan. Di situ harus dari pihak agen mempersiapkan kapal tunda, pemandu atau pilot untuk membawa kapal itu ke pelabuhan, kemudian nanti ada karantina, kemudian nanti setelah karantina semua turun, sudah off dari kapal, baru nanti institusi yang lain akan masuk ke kapal. Dan selanjutnya baru dilakukan draft survei, baru bisa dilakukan persiapan alat-alat bongkar muat, buka palka, dan sebagainya. Sehingga kalau ada satu kegiatan yang kita harus menunggu, misalnya setelah kapal sandar, draft surveinya belum tiba, kita harus menunggu, ini sudah menimbulkan satu kerugian atau inefisiensi di pihak kita. Sehingga dalam perencanaan ini sangat penting ya, supaya kinerja secara keseluruhan dapat dipersingkat. Bapak Ibu, pengalaman kami mencarter satu kapal dengan daya muat 50.000 ton, itu demo rate-nya sekitar $15.000 per hari. Atau setara dengan 230 juta per hari. Sehingga 1 jam keterlambatan, maka kita akan membayar demo rate setara dengan 10 juta rupiah per jam. Sehingga kita tidak boleh kendor, harus memastikan bahwa semua
unit sektor kerja itu ready. Kunci kedua, Bapak Ibu, apabila kapal sudah sandar, maka kita harus bisa meminimalkan handling time. Di sini handling time saya maksudkan ialah kegiatan berlangsung, tetapi dengan progres yang lambat. Apa yang menjadi pertimbangan untuk meningkat atau meminimalkan handling time? Satu, loading sequence. Seperti Bapak Ibu ketahui, kapal itu terdiri dari beberapa palka. Ukuran kapal yang sedang mungkin mempunyai 3 palka, 2 atau 3, kemudian ukuran kapal yang besar mungkin memiliki 4 atau 5 palka. Ketika kita akan memuat klinker atau semen ke satu kapal dengan ukuran 50.000 ton, maka pihak kapal biasanya membuat loading sequence, ya, urut-urutan pemuatan. Pemuatan pertama sekian ribu ton di palka berapa, pemuatan kedua sekian ribu ton di palka berapa, dan seterusnya sampai kapal itu terisi 50.000 ton. Pihak kapal biasanya harus menjaga kestabilan kapal, dan kalau pihak kapal ingin santai, maka dia akan membuat loading sequence itu paling tidak sampai 15 urutan. Dan nanti saya akan menjelaskan di slide berikutnya mengapa loading sequence itu sangat penting. Kemudian juga yang menjadi perhatian ialah peralatan penunjang, Bapak Ibu. Apabila kita memerlukan peralatan di darat, misalnya short crane atau grab atau apapun, maka sebaiknya sebelum kapal sandar, barang-barang ini sudah ready di dermaga. Apabila kapal sudah datang, baru kita memobilisasi peralatan penunjang seperti ini, tentu akan membuang waktu. Kemudian juga terkait dengan stevedoring, dalam hal ini perusahaan bongkar muat beserta tenaga kerja bongkar muat, ini harus PBM atau PKBM yang profesional, yang jumlah burunya tidak boleh kurang, yang kecakapan buruhnya, misalnya operator kren juga harus mahir, yang tahu cara menyusun barang dengan baik dan benar, dan sebagainya. Setelah ini kita persiapkan dengan matang, ternyata di kapal biasanya juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sering menghambat atau membuat handling time kita semakin lama. Contoh, ada kapal dengan alasan kestabilan dalam pelayaran, kapal itu memuat air balas yang penuh, sehingga sesampainya di dermaga kita itu, pihak kapal akan melakukan pengaturan air balas, apakah dibuang atau dipompa ke kompartemen lain dan sebagainya. Dan ini biasanya loading rate kita disuruh turunkan supaya kapal itu tetap stabil. Ketika dia memompa air balas, kecepatan loading rate kita harus turun dan sebagainya. Dan ini biasanya menimbulkan satu perdebatan yang panjang apabila setelah kapal datang, tiba, dan sandar, baru pihak kapal akan melakukan kegiatan seperti itu. Pada saat kapal sudah selesai, seharusnya seketika setelah draft survei dilakukan dan kemudian oleh pemeriksaan oleh custom dan sebagainya sudah ready, kapal sudah harus keluar, tetapi kadang-kadang surat izin berlayar kapal belum didapat. Nah, ini kembali lagi tergantung dari kinerja agen bagaimana mengkondisikan semua pihak yang terkait harus bisa bekerja secara tepat waktu. Dari pihak kapal sendiri misalnya, kadang-kadang kapal datang ke satu pelabuhan, pihak kapal meminta suplai logistik, suplai air, suplai BBM. Jangan terjadi kapal sudah selesai dimuat, sudah harus berangkat,
masih menunggu suplai logistik. Atau kadang-kadang yang fatal, kapal itu sering melakukan penggantian kru. Dan sesuai dengan peraturan, satu kapal dinyatakan boleh berlayar atau tidak berlayar, itu beberapa pejabat teras di dalam kapal itu harus ada. Jadi tidak boleh kapal berlayar tanpa ada kapten. Tidak boleh kapal berlayar tanpa ada chief officer. Apabila terjadi pertukaran kru, pejabat-pejabat dimaksud terlambat tiba di kapal, maka otomatis kapal akan terhambat, tidak boleh keluar. Demikian juga misalnya kapal melakukan perbaikan, menunggu spare part dan sebagainya. Mungkin dalam perjalanan mereka sudah merencanakan akan memperbaiki sesuatu. Mereka membeli spare partnya telat tiba sehingga kapal harus menunggu. Sehingga ini akan menjadikan problem di pihak kita. Memang untuk kesalahan kapal, pihak kita sebagai di sini sebagai pencharter atau sebagai shipper bisa mengkalkulasikan segala kerugian dari kapal tersebut. Tetapi yang perlu kita pikirkan ialah apabila kapal yang sekarang standar ini tidak bisa keluar, maka efek yang harus kita tanggung adalah kapal-kapal di belakangnya yang menunggu. Karena kapal begitu menyampaikan, dia akan menyampaikan apa yang namanya notice of arrival. Dari situ argonya sudah jalan. Apabila kita mencarter kapal memberi waktu 5 hari, maka dalam 5 kali 24 jam kapal harus selesai. Setelah dia memberikan notice of arrival, dari situ kemudian argo sudah berjalan. Apabila lewat 5 kali 24 hari, kita sudah harus membayar demurrage. Sehingga kita harus memastikan turnover kapal di pelabuhan kita itu harus cepat. Kunci ketiga ialah meminimalkan downtime. Beda downtime dengan handling time, di sini downtime itu artinya alat tidak bisa bekerja. Ini umumnya terjadi peralatan mekanis, ya, baik di sisi kapal maupun di sisi darat apabila kita memakai fasilitas darat, misalnya software dan sebagainya. Di sisi kapal misalnya tiba-tiba gensetnya ngadat sehingga krennya tidak berfungsi, atau tiba-tiba hidrolik bocor sehingga kren kapal seharusnya bisa dioperasikan 4 unit, mungkin tinggal 2 unit saja yang bisa dioperasikan. Ini adalah risiko atau potensi tertundanya penyelesaian kapal yang diakibatkan oleh downtime. Seperti short crane, apabila kita memakai short crane tidak berfungsi dengan baik, atau kita memakai grab atau sebagainya, atau dalam tahap menyusun kapal, menyusun kargo di dalam palka kapal, kita harus memakai forklift atau memakai ekskavator. Nah, apabila unit-unit ini breakdown, maka kegiatan akan terhenti. Demikian Bapak Ibu, 3 kunci utama yang menurut kami harus kita jaga dan perhatikan agar pengelolaan pelabuhan menjadi efisien. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan, pengertian pelabuhan yang saya maksudkan di sini adalah terminal khusus, bukan pelabuhan umum. Beda pelabuhan umum dengan terminal khusus, apabila pelabuhan umum kita tidak mempunyai akses untuk mengkoordinir atau mengkondisikan semua kegiatan dalam satu pintu, tetapi untuk Tersus kita mempunyai keleluasaan mengatur dari A sampai Z. Bapak dan Ibu, ini adalah penampakan sekilas pandang Pelabuhan Baya. Yang ini yang saya gerakkan dengan kursor, ini kami sebut dengan JTA. Di sini akan sandar kapal untuk muat curah dengan kapasitas sandar sampai 50.000 ton. Kemudian yang ini yang di tepi pantai, ini kami sebut dengan JTP.
ini kami pakai, kami alokasikan untuk pembongkaran batu bara, gipsum, copper slag, dan lain-lain. Sekaligus juga untuk tempat pemuatan semen dalam bag. Ini adalah salah satu contoh kegiatan ketika kapal curah dengan ukuran 50.000 ton akan sandar harus dibantu dengan keberadaan 2 unit kapal tunda. Sesuai dengan yang saya sampaikan ke Bapak Ibu tadi, bahwa membangun satu dermaga itu juga memerlukan pemilihan lokasi yang tepat. Satu berkah buat PT Semindo Gemilang, kami mendapat lokasi yang cukup strategis, sehingga dari pabrik dengan dermaga, apabila dihubungkan oleh jalur konveyor, itu hanya berjarak 700 meter, Bapak. Dan apabila harus ada transfer kargo dari pabrik ke dermaga melalui jalan raya, maka dari sini jalan raya itu hanya berkisar 1 kilometer. Sehingga keberadaan pelabuhan versus di PT Semindo itu menjadi satu akses yang sangat vital dan menjadi akses utama untuk penerimaan ataupun pendistribusian barang. Lokasi pelabuhan Bayah itu sebenarnya di suatu lokasi yang seharusnya perairannya cukup ganas karena ini langsung menghadap ke bagian selatan Pulau Jawa, ya, Samudra Indonesia, yang keseharian ombaknya tidak pernah kurang dari 1 meter tingginya, sehingga kami harus membangun satu penahan ombak sepanjang 550 meter dari sisi pantai menjorok ke tengah. Dengan adanya breakwater ini, maka kolam labuh ini menjadi tenang, sehingga kapal yang akan di loading itu dalam posisi terikat dengan baik. Apabila tidak ada breakwater ini, maka kondisi kapal tidak bisa terikat dengan baik, sehingga akan menimbulkan tali pengikat sering putus, atau dermaga kita fendernya tidak bisa bertahan lama karena setiap saat, setiap jam itu terjadi benturan. Bapak dan Ibu, kalau melihat ilustrasi foto sebelah kiri ini adalah kegiatan saat kita melakukan pemuatan klinker ataupun semen curah. Ini adalah unit ship loader. Unit ship loader yang kita pakai. Tadi saya sempat sampaikan kenapa loading sequence itu sangat penting. Apabila Bapak Ibu melihat kapal ini paling tidak memiliki 5 palka. Dan dari palka 1 ke palka 5 itu jaraknya kira-kira 150 meter. Menggerakkan ship loader sejauh 150 meter itu kira-kira membutuhkan waktu 1 jam. Karena ship loader ini sesuatu peralatan yang cukup berat bobotnya, hampir 700 ton konstruksinya. Dan menggerakkan ship loader ini tidak bisa seperti menggerakkan mobil. Oleh karena itu, sebelum kapal tiba, pihak port operation team kita itu sudah harus berkomunikasi dengan pihak kapal, dan kita harus mereview loading sequence yang disusun oleh orang kapal untuk mendapatkan loading sequence yang seminim mungkin, dan juga kita menghindari traveling dari alat ini dari palka 1 ke palka 5 atau sebaliknya. Kalaupun tidak terelakkan, diusahakan traveling terjauh itu hanya terjadi 1 kali dalam keseluruhan urut-urutan pemuatan. Ini kenapa saya katakan bahwa loading sequence itu sangat penting. Kalau Bapak Ibu membayangkan ada 15 kali traveling,
itu waktu yang terbuang sudah 11-12 jam. Sehingga dengan mengurangi satu loading sequence atau 2 loading sequence itu sama artinya kita menghemat 20 juta apabila dihitung ke dalam biaya demurrage. Di sisi kanan ini, di foto sebelah kanan Bapak Ibu melihat ada unit multi-purpose crane, ada unit ship unloader. Ini melayani in and out. Sedangkan ship loader ini hanya untuk out, untuk jalur pengisian. Kalau MPC dengan ship loader ini dilengkapi dengan grab ataupun dengan palet dan sebagainya, ini fungsinya in and out. Kami ingin membagikan sedikit tips untuk Bapak Ibu bagaimana menghandle semen bag di Pelabuhan Bayah. Kami memakai yang namanya sling belt ya sebagai pengganti jala-jala Bapak Ibu. Memang ini menimbulkan peningkatan cost ya. Satu sling belt ini harganya sekitar 80.000. Kalau 2 ton berarti 1 ton jadinya 40.000. Ya. Dan ini paling bisa dipakai 2 kali. Tetapi yang bisa kita hemat ialah kita menghemat guru, kita menghemat waktu dan juga peralatan jala-jala dan sebagainya secara signifikan. Sebenarnya sling belt ini adalah perpaduan palet dengan jumbo bag. Jadi di bawah sebagai alas itu fungsinya sebagai palet, kemudian ada tali-tali strap sisi kiri kanan ini fungsinya seperti jumbo bag, sehingga susunan bag di atas sling belt itu tidak doyong, tidak miring, dan gampang diangkat oleh kren. Dengan memakai sling belt ini, kita juga membantu percepatan pembongkaran cargo bag di pelabuhan tujuan. Cukup dengan satu short crane atau dengan kren kapal, maka sekali angkat seperti Bapak lihat ini sekali angkat kita bisa 16 ton. Ya, kita bisa 16 ton dengan mempergunakan kren kapal. Ini dengan kren kapal. Ya, kita bisa mengangkat sekaligus 16 ton. Nah, apabila dengan short crane ya atau multi-purpose crane seperti yang kami punya, ini Bapak Ibu bisa mengangkat sekaligus 20 ton. Jadi satu truk membawa 20 ton dari warehouse ke dermaga, ini dengan sekali angkat truk sudah kembali ke warehouse, sehingga perputaran truk semakin cepat, cycle kita semakin cepat dan sebagainya. Ya, sehingga kami bisa mencapai loading rate di atas 5.000 ton per hari untuk pemuatan semen dalam bag. Bapak Ibu kalau melihat ini kira-kira kesimpulannya apa? Nah, tadi saya bilang ketika pihak logistik mencharter kapal, pada umumnya kalau menjadi KPI itu harus cari harga termurah, tetapi harga termurah itu tidak selalu menjadi solusi. Dari sisi operasional, apabila kita mendapatkan kapal seperti ilustrasi yang ada di sebelah kanan ini, yang kita sebut namanya bentuk palka seperti kotak, maka susunan kargo di dalam palka seperti ini Bapak Ibu. Bisa rapi dan susunan bagnya itu langsung sampai ke tepi palka, sehingga dalam perjalanan apabila ombak besar kapal harus oleng dan sebagainya, mudah-mudahan susunan kargo sampai di pelabuhan tujuan itu tetap utuh, sehingga kita mengurangi potensi kargo yang rusak dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kapal dengan bentuk palka seperti yang di ilustrasi sebelah kiri ini Bapak Ibu. Ini kalau untuk curah tidak masalah. Untuk klinker maupun untuk semen ini tidak masalah. Tetapi apabila untuk kemasan ini sedikit bermasalah karena kita tidak bisa menyusun kargo itu seperti yang
foto yang tadi itu, ya kalau kita melihat di sini, susunan kita tidak bisa langsung mepet ke dinding kapal. Maka kita akan melihat contoh palka seperti ini, maka sebaiknya kita menyusun kargo kita dalam bentuk piramid. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bentuk susunan kargo dalam palka? Ini harus mengandalkan personal di port operation dan juga melibatkan stevedore atau PBM. Dan ini salah satu tugas utama sebelum kapal tiba, kita sudah bisa membayangkan apa yang harus dilakukan. Bentuk palkanya bagaimana, susunnya bagaimana. Dan kalau kita sudah bisa mendesain bentuk susunannya, kita sudah bisa menghitung satu palka ini bisa terisi berapa ribu ton dan sebagainya. Sehingga ketika kapal selesai diisi, kapal dalam posisi stabil, tidak mendongak atau tidak menyungsep atau dia miring ke kanan atau miring ke kiri. Bapak Ibu, kapal apabila miring 3 derajat saja, kapal tidak diperbolehkan berlayar. Antara 3 sampai 7, saya tidak tahu persis, tetapi itu batasannya. Apabila kapal posisinya tidak even keel, tidak rata, baik ke kiri, ke kanan, atau ke depan dan belakang, maka kapal tidak diperbolehkan berlayar. Dan sebagai akibatnya apa? Harus dilakukan penyusunan ulang, atau yang kita sebut restowage. Ini juga salah satu yang membunuh kinerja kita. Oleh karena itu tadi saya katakan PBM itu juga harus profesional. Jadi PBM itu bukan hanya tahu bagaimana mengangkat atau menurunkan barang, tapi juga harus tahu bagaimana menyusun dan juga menghitung berapa banyak yang bisa terisi dalam satu palka. Ada juga bentuk palka kapal seperti foto sebelah kiri ini, kapal ini disebut twin deck. Jadi di tengahnya itu masih ada satu pintu penutup. Ini biasanya kapal begini ini disediakan apabila kapal harus mengangkat 2 jenis kargo. Sehingga setelah palka di bagian bawah diisi, kemudian pintu ini ditutup, baru diisi lagi bagian atas. Ya, ini untuk kargo curah sih masalahnya tidak serumit apabila kita harus mengisi kapal ini dengan kargo dalam kemasan. Jadi pihak logistik juga harus tahu apa kebutuhan, apa yang harus kita bawa, bagaimana bentuk kapal yang ideal dan sebagainya. Sehingga kami di sini tim operasional harus membuat satu catatan yang kita namakan vessel experience ya. Ketika kapal ini pertama kali datang, tim kita sudah mengamati apa faktor kemudahan ataupun faktor kesulitan dalam mengoperasikan kegiatan bongkar muat di kapal ini. Sarana penunjang apa yang diperlukan dan sebagainya. Kerennya berapa ton, lubang palkanya berapa besar dan sebagainya. Kadang-kadang lubang palka itu seperti tutup botol, bagiannya besar, bagian bawahnya besar, tapi mulutnya kecil. Dan kalau kita memakai kren darat tadi, sekali angkat 20 ton atau 10 palet, mungkin tidak bisa masuk ke dalam mulut palka itu. Mungkin kita harus mengurangi sampai cuma 6 palet dan sebagainya. Itulah yang kami sebutkan vessel experience. Sehingga apabila kapal ini di trip berikutnya 3 bulan atau 6 bulan kemudian datang ke pelabuhan kita sudah tahu antisipasi apa yang harus kita persiapkan untuk meminimalkan handling time, Bapak Ibu. Nah, contoh seperti ini, apabila ketemu kapal dengan twin deck begini, maka kargo diturunkan dengan kren. Kargo itu tidak bisa disusun di bawah deck, maka kita butuhkan alat penunjang, yaitu forklift. Dan kalau Bapak Ibu melihat, forklift ini sedikit berbeda dengan forklift yang rata-rata umum kita lihat. Ini garpunya ini, ya. Garpunya ini bisa naik sampai 5 meter, sehingga kita tidak kesulitan menyusun palet sampai 3 ataupun 4 tier.
Apabila kita memakai forklift biasa, maka paling banter kita hanya bisa menyusun 2 gear. Inilah yang saya sebutkan tadi. Apabila alat penunjang ada, tetapi tidak bisa maksimal, maka handling time kita semakin tinggi. Sehingga kita juga harus mempersiapkan alat penunjang yang sesuai. Bapak dan Ibu, ya, pada saat ini di Bayaport, kami menginvestasikan 1 unit ship loader untuk kegiatan muat semen curah dan klinker. Apabila memuat klinker kapasitas mencapai 2.000 ton, apabila memuat semen curah maka kecepatan konveyor harus kami turunkan karena karakteristik semen yang gampang yang sangat free flow, sehingga apabila kecepatannya terlalu cepat malah semen akan tumpah atau overflow dan sebagainya. Kemudian juga 2 unit ship loader masing-masing bisa dipakai untuk membongkar batu bara dengan grab, ya, ataupun memuat kemasan bag semen dalam kemasan dengan kapasitas mencapai 1.000 ton per jam. Demikian juga multi-purpose crane dapat melakukan fungsi yang sama, membongkar atau memuat dengan kapasitas sampai 200 ton per jam. Selain itu, perlu pendukung seperti ekskavator, forklift, dan truk. Dan di Pelabuhan Baya kami bisa memuat dengan 2.500 ton per hari. Tadi saya lupa menyampaikan kepada Bapak Ibu, apabila kita mendapatkan kapal dengan bentuk palka dalam bentuk box, itu kami bisa memuat sampai 7.000 ton per hari. Tetapi apabila mendapatkan kapal dengan palka yang berbentuk sedikit cekung di bawahnya, atau dia agak bulat, itu paling banter kita hanya bisa nyusun 4.000 ton per hari. Jadi bentuk kapal juga mempengaruhi loading rate. Sehingga ketika pihak logistik mencarter kapal, ini salah satu yang harus menjadi perhatian. Agar kinerja di hilir kita itu juga membaik. Ini adalah performan dalam 3 tahun terakhir di Pelabuhan Baya, Bapak Ibu. Di tahun 2020 memang volume arus kapal dan arus barang meningkat cukup signifikan karena di Maret tahun 2020 kami sudah mengoperasikan pabrik lini kedua. Ini adalah material yang dihandle di Pelabuhan Baya, in dan out. Dan di tahun 2020 kami menghandle in and out sebanyak 5,4 juta ton per tahun. Di antara 5,4 juta ini, sekitar 2,6 juta adalah ekspor klinker dan semen curah ke berbagai negara. Sementara di tahun 2019, dengan volume yang dihandle 3,6 juta, 1,9 juta ton itu adalah kegiatan ekspor semen ataupun klinker. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya, pemaparan dari kami. Apa yang kami lakukan di Persus Baya. Mudah-mudahan sharing dari kami ini dapat memberikan satu manfaat atau sebagai referensi untuk Bapak Ibu semua. Dan apabila Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu hal, kami persilakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat sore.